Part 2 tentang kejanggalan di kasus Nikita Mirzani. Kalau menurut aku ya lebih tepat sih kayaknya disogok dia tuh untuk membungkam. Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sejak awal sudah dipenuhi drama. Publik dicekoki narasi bahwa ada pemerasan, ancaman, hingga pencucian uang. Judul-judul besar pun bermunculan, seolah Nikita adalah pelaku kriminal kelas kakap. Namun, seiring persidangan berjalan, fakta justru menunjuk ke arah berbeda. Rekaman yang beredar, keterangan saksi, hingga penjelasan Nikita sendiri memperlihatkan bahwa uang 4 miliar rupiah bukanlah hasil pemerasan. Itu adalah kesepakatan, sebuah perjanjian kerjasama yang justru diminta oleh pihak Reza sendiri. Kalau benar diperas, mengapa uang itu sempat ditransfer? Jika benar-benar ada pemaksaan, tentu sejak awal Reza tidak akan melepas uang sebesar itu. Yang lebih menarik adalah soal kredibilitas. Bukankah kredibilitas seorang dokter seharusnya dijaga dengan amanah, integritas, dan dedikasi? Tetapi dalam kasus ini, justru yang terlihat adalah kebalikannya. Flexing harta di media sosial, sibuk mencari sensasi, hingga terbukti menjual produk berbahaya. Bukankah sumpah seorang dokter adalah menjaga kesehatan? Bukan mencari keuntungan lewat cara yang merugikan? Kredibilitas bukan dihancurkan oleh orang lain, melainkan oleh pilihan dan tindakannya sendiri. Kini, sidang demi sidang semakin membuka mata publik. Narasi pemerasan yang digembar-gemborkan sejak awal tidak berdiri di atas fakta. Maka pertanyaan pentingnya, mengapa sebuah perjanjian yang jelas-jelas lahir dari kesepakatan kemudian dipelintir menjadi tuduhan pemerasan? Jika ada yang diperas dalam kasus ini, barangkali bukan soal uang, melainkan reputasi, dan ironisnya, reputasi itu rusak bukan oleh pihak lain, tapi oleh ulah Reza Gladys sendiri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Reza Gladys masih pantas berlindung di balik status dokter? Ataukah kasus ini justru membuka siapa dirinya yang sebenarnya? Part 2 tentang kejanggalan di kasus Nikita Mirzani. Jadi pada persidangan tanggal 21 Agustus kemarin, bikin netizen nasional itu makin yakin ya bahwa kasus ini bukan sekedar soal pro dan kontra Nikita Mirzani, tapi juga soal konsistensi hukum. Dan bukan soal ada atau tidaknya unsur pidana ya Sahabat Cendol, tapi apakah unsur pidana itu bisa benar-benar berdiri sempurna di persidangan. Jadi gini loh Sahabat Cendol, jaksa penuntut umum saat memeriksa Mail itu justru banyak menyinggung soal mereview dan produk skincare. Nah, jadi hal inilah membuka kontradiksi yang sangat besar ya, karena kesaksian dari Reza Gladys tidak sejalan dengan isi dakwaan jaksa sendiri. Sekilas sih mungkin terdengar sepele ya, tapi dari kacamata ilmu hukum pidana ini masalah besar. Jadi Sahabat Cendol, unsur pidana terutama pada pasal pemerasan dengan ancaman atau pencemaran nama baik itu harus spesifik, harus jelas, dan harus konsisten. Ya, kalau korban sendiri aja tidak bisa menjelaskan secara konsisten apa sih bentuk ancaman yang membuatnya merasa tertekan. Apakah karena skincare yang diduga ilegal, ataukah karena body shaming? Maka Sahabat Cendol, unsur delik menjadi kabur. Jadi gini loh Sahabat Cendol, dalam teori hukum dikenal asas lex certa, artinya perumusan delik harus jelas. Kalau dasar tuduhannya berubah-ubah, maka ancaman hukuman juga tidak bisa ditegakkan dengan sah. Selain itu ada juga asas indubio pro reo. Jadi ketika ada keraguan, maka keraguan itu harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Artinya kalau korban aja bingung, hukum tidak boleh ikut bingung lalu tetap hukum. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi ketika keterangan di BAP atau di dalam dakwaan tidak selaras dengan kesaksian di persidangan, ya konsekuensinya bukan hanya melemahkan pembuktian, tapi juga berpotensi membatalkan konstruksi dakwaan jaksa. Pertanyaan reflektif kita sekarang, kalau korban saja tidak tahu persis apa yang membuat dia merasa terancam, apakah adil kira-kira jika pengadilan tetap menggunakan ancaman itu untuk menjerat seseorang? Sahabat Cendol, inilah mengapa kita harus kritis. Persidangan ini bukan hanya drama artis, tapi juga uji konsistensi hukum. Nantikan part 3 kita akan bahas soal ketidakhadiran Daviana yang semakin menambah kejanggalan dalam kasus ini. Tawarin uang, dia terlena dengan 4 miliar.
udah terlena, terima duit, malah dibilang meras, kan kasihan juga. Kasihan guys. Jadi gitulah kronologinya kejadian yang Nikita Mirzani itu menurut pandangan aku. Tadi dia idealis gitu kan, dia mau ngasih tahu ini jahat nih, ini bagus, niatnya bagus. Tiba-tiba si terduga penyogok ini ya mencoba cari-cari nomor teleponnya NM lewat si Mail. Akhirnya terima duit, totonya pas sudah terima duit dibilangnya meres. Tuh ceritanya seperti itu. Kalau menurut aku ya lebih tepat sih kayaknya disogok dia tuh untuk membungkam. Seperti itu. Memang tahu karena aku tahu begitu. Lagi-lagi hakim marah kepada JPU dengan nada tinggi di kesaksian Mail. Tumben nih, Bapak Hakim, awas aja di belakang persidangan nanti ada omongan, maaf ya, tadi sedikit ngebentak-bentak biar kelihatan profesional. Takutnya kayak gitu. Maaf ya, ini mah bercanda Pak Hakim. Nah gitu dong, tegas. Marahin tuh kalau saksi lagi ngomong tuh jangan dipotong-potong. Kayak gitu Pak Hakim, terusin ya, jangan tidur lagi, awas. Oke guys, seperti kita ketahui bersama bahwa Nikita Mirzani kemarin tuh memberikan permohonan untuk penangguhan penahanan gitu. Kalau untuk Mail gue nggak tahu ya, gue nggak sempat nonton juga Mailnya memberikan permohon untuk penangguhan penahanan atau tidak. Ini yang gue lihat aja gitu, bahwa Nikita Mirzani memberikan berkas permohonan untuk penangguhan penahanan. Menurut gue, ayo kita support guys, buat teman-teman yang masih support Nikita, yang masih setia support Nikita di kasus ini. Ayo kita support, kita kawal terus. Ayo kita bikin tagar atau apapun itu untuk support Nikita Mirzani untuk diberikan penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun itu, intinya penangguhan penahanan gitu. Untuk apa? Untuk kemanusiaan guys. Dia punya anak 3 gitu, anaknya juga yang kecil itu sering sakit-sakitan gitu. Proses hukum tetap berjalan, biarlah proses hukum berjalan, apapun hasilnya nanti kita berdoa bersama, kita support apapun itu. Untuk penangguhan penahanan, ayo guys kita bikin tagar atau apapun itu, biar hakimnya mendengarkan, memberikan keputusan untuk penangguhan penahanannya dikabulkan. Oke? Aduh, Bu Fitri, sudahlah Bu ya. Perasaan aku ibu ini katanya orangnya pengusaha sukses, kemudian banyak kerjaan, ada kesibukan. Kok kerjaannya yang kelihatan sama netizen Indonesia ini, ibu ini di mana-mana nimbrung terus. Kemudian di mana-mana ngumpulin wartawan. Buat apa Bu? Buat ngejatuhin Doktif ya, buat ngejatuhin Nikita Mirzani juga ya. Semua masyarakat Indonesia itu sudah tahu Bu, bahwasanya ibu itu adalah dalang dari semuanya, alias Kurmas atau Markus. Ibu tahu Markus kan, kesana kemari cari kasus ya, ke Medan yang berurusan sama Doktif, ibu datangin. Sekarang kabarnya di Palembang ya Bu ya, mau coba pempek Palembang. Awas nanti keselak ya Bu. Makanya sekarang nih ya, kalian tuh harus cerdas nih. Follower si terdakwa yang mendukung untuk Melvina nggak datang, akhirnya apa? Nggak digubris kan sama terdakwa. Nah untuk Melvina juga, lain kali belajar ya. Kalau nanti ketemu siapapun, memulai apapun dari awal dengan orang-orang yang mendukung, saling mendukung itu, ayo selesaikan sama-sama ya. Jangan naik perahu sama-sama, begitu melihat daratan kamu terjun sendiri berenang. Akhirnya apa? Terombang-ambing kan? Ya, ini beritanya apa? Wajib datang. Aku mah orangnya fair ya, memang wajib, karena apa? Untuk dimintai keterangan agar terdakwa pun bisa bertanya. Nih, kalau aku wakil rakyat, bukan wakil rakyat yang membela rakyat, membela kepentingan kedua belah pihak. Tuh kan, nggak datang saksinya. Apa yang ku bilang? Bagus Mbak.
sebaiknya gitu, nggak usah datang, mending ngumpet aja dulu untuk sementara, biar nggak dicari itu sama pos-pos, biar nggak dijemput tuh sama pos-pos, jangan didengerin pos-pos ya. Bagus, itu sudah bagus mbaknya nggak datang, mending mbak fokusin dulu jualan biar gini lagi, biar ramenya kayak dulu lagi. Udah bener langkahnya mbak itu, udah bener ya, nggak usah didengerin pos-pos itu. Pos-pos mah dia udah nggak ada jalan lain, sudah nggak ada cara lagi gimana caranya biar mbaknya tuh bisa datang. Makanya dibilang inilah itulah inilah di sosial media, nggak usah didengerin mbaknya, fokus jualan aja. Bagus, bener, udah bener tuh, bener pasti deh netizen banyak yang dukung ya nggak. Jangan marah, ini kan cuma bertanya. Beredar kembali bocoran rekaman suara, diduga nih ya, itu adalah suara dari Ibu HS dan owner dari skincare Daviena. Wah, Daviena lagi. Jangan-jangan memang bener owner Daviena ini adalah dalang seperti isu yang beredar. Lalu beberapa waktu yang lalu kita juga dihebohkan dengan bocoran rekaman suara, yaitu suara dari IM, asistennya Nikita Mirzani dan RG. Ada lagi rekaman suara lagi dari RG dan Dr. Oki yang bocor ke publik. RG lagi. Dan yang paling heboh, ada lagi satu rekaman suara, dugaannya dilakukan oleh kerabat RG. Isi dari potongan rekaman suara tersebut adalah dugaan suap menyuap para hakim dan jaksa. Wow, kok bisa ya satu konsep gitu direkam dan disebarluaskan? Dugaannya dengan sengaja ya? Pertanyaannya, siapa yang punya ide, yang punya konsep, nyuruh rekam-rekam suara? Atau memang benar owner Daviena ini adalah dalang besar dari huru hara skincare ini?